wali yang telah mencapai makam tinggi memiliki izin dari Allah untuk membimbing ruh-ruh yang sedang mencari, bahkan dalam keadaan tidur sekalipun. Karena mereka hidup dengan ruh, bukan hanya dengan tubuh. Dalam beberapa pengalaman, ruh tidak hanya bertemu satu sosok, tapi berada di majelis besar, seolah di hadapan para mursyid zaman dahulu. Ada yang bermimpi menghadiri halaqah ruhani di Taman Cahaya, mendengarkan pembicaraan yang tak terdengar tapi terasa. Majelis itu bukan bayangan, melainkan realitas dalam dimensi lain. Orang yang mengalaminya seringkali bangun dengan tangis haru atau dada yang dipenuhi energi baru. Ia seolah menerima pelajaran yang tidak bisa ia tuliskan, namun diam-diam mengubah seluruh arah jiwanya. Terkadang, ruh juga dipertemukan dengan ruh seseorang yang telah wafat, seperti orang tua, saudara, atau bahkan tokoh suci yang tidak pernah dikenal secara langsung di dunia. Tapi di alam malakut, pengenalan tidak membutuhkan penglihatan. Ruh mengenali ruh. Maka jika seseorang bermimpi bertemu dengan tokoh suci dan merasakan cinta mendalam tanpa pernah mengenalnya sebelumnya, itu adalah pertanda bahwa ruhnya sedang disentuh oleh cinta ruhani yang lebih tinggi dari logika duniawi. Namun, tidak semua sosok bercahaya adalah wali. Karena itu, para guru mengajarkan agar seorang pencari tidak cepat merasa tinggi atau yakin bahwa pertemuan itu adalah kemuliaan dirinya. Kadang itu adalah ujian, kadang juga mimpi bisa ditunggangi oleh bisikan halus dari nafsu atau makhluk lain yang menyerupai cahaya. Maka perlu kehati-hatian dan kepekaan dalam membedakan. Apakah sosok itu membawa kedamaian atau justru rasa tinggi hati? Apakah ia mendorong kepada kebaikan atau hanya membuat seseorang merasa istimewa? Para sufi tidak mengejar mimpi, tapi membuka hati agar layak bagi perjumpaan itu. Mereka menyiapkan ruhnya melalui zikir, puasa, tahajud, dan muraqabah. Jika kemudian mimpi membawa mereka kepada para kekasih Allah, maka itu adalah hadiah, bukan tujuan. Mereka merendahkan diri, bukan membanggakan pengalaman, karena hakikatnya setiap pertemuan ruhani adalah bentuk rahmat, bukan pencapaian. Dan di antara bentuk rahmat itu yang paling tinggi adalah ketika ruh dipertemukan dengan ruh-ruh suci yang telah lebih dahulu sampai ke hadiratnya. Zikir sebelum tidur dan kesiapan ruh menyambut malakut. Tidak semua tidur membawa mimpi ruhani dan tidak semua mimpi membawa ruh ke alam malakut. Ada rahasia penting yang telah diajarkan oleh para wali sejak dahulu, bahwa cara kita tidur menentukan kemana ruh kita akan pergi. Tidur bukan sekadar istirahat badan, tapi juga persiapan keberangkatan ruh. Jika hati gelisah, lisan penuh keluhan, dan pikiran dipenuhi dunia, maka ruh akan tenggelam dalam kabut mimpi fana. Tapi jika tidur diawali dengan zikir, doa, dan keikhlasan, maka ruh bersiap untuk naik menembus lapisan alam gaib. Zikir sebelum tidur bukan sekadar ritual, tapi kunci pembuka pintu langit. Ketika seseorang memejamkan mata dengan menyebut nama Allah, ruhnya tertuntun oleh cahaya. Zikir menjadi tali yang mengikat ruh dengan cahaya ilahiyah. Bacaan seperti La ilaha illallah, astaghfirullah, atau Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika bukan hanya doa, tetapi kendaraan ruh yang menuntunnya ke arah yang benar. Ruh yang biasa berzikir lebih ringan, lebih mudah naik, dan lebih terbuka untuk menerima isyarat dari langit. Para sufi menjadikan tidur sebagai bagian dari suluk. Sebelum tidur, mereka melakukan wudu, memohon ampun, memaafkan orang lain, dan memperbanyak istighfar. Mereka meletakkan tubuh seperti meletakkan beban dunia, lalu menyerahkan ruh sepenuhnya kepada Allah. Mereka tahu, dalam tidur Allah bisa memberi pelajaran yang tak bisa diajarkan oleh 1000 kitab. Maka mereka tidak tidur dalam kelalaian, melainkan dalam penantian. Penantian akan pertemuan, petunjuk, atau bahkan sekadar rasa damai dari sisinya. Ada adab-adab tidur yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan dijaga oleh para ahli ruhani. Tidur dalam keadaan suci, menghadap ke kanan, membaca ayat kursi, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Ini bukan sekadar sunnah lahiriah, tapi persiapan ruhani agar ruh tidak tersesat dalam mimpinya. Sebab banyak ruh yang ketika tidur justru digoda syaitan, masuk ke dalam mimpi yang penuh fitnah, dan terjebak dalam simbol yang menyesatkan. Maka persiapan sebelum tidur adalah penjagaan terhadap perjalanan ruh di malam hari. Dalam kondisi suci dan tenang,
ruh menjadi seperti burung yang dilepas dari sangkarnya. Ia akan terbang ke tempat-tempat yang sesuai dengan keadaannya. Jika hati penuh dengan cinta kepada Allah, maka ruh akan menuju kepadanya. Jika ruh dipenuhi zikir, maka ia akan bergabung dengan ruh-ruh yang berzikir pula. Maka tidak heran jika para pecinta ilahi terkadang bermimpi bertemu ruh para kekasih Allah, mendengar lantunan zikir dari langit, atau berada dalam cahaya yang menyelimuti seluruh dirinya. Bahkan, para arif menyebut bahwa tidur adalah waktu di mana tabir dunia sedikit tersingkap. Di saat itulah, ruh melihat lebih jernih daripada saat terjaga. Tapi syaratnya satu, ruh harus bersih. Maka para salik yang serius dalam suluknya tidak menganggap enteng malam. Ia tidak tidur dengan pikiran penuh urusan dunia. Ia tidur dengan harap akan perjumpaan. Bukan perjumpaan dengan manusia, tapi perjumpaan dengan makna, dengan cahaya, dan dengan rahasia yang mungkin disingkap dalam ketenangan malam. Jika seorang hamba terbiasa menjaga zikir sebelum tidur, lama-lama hatinya akan semakin peka. Bahkan sebelum ia terlelap, ruhnya sudah mulai mendaki. Kadang ia hanya tidur sebentar, tapi merasa seperti menempuh perjalanan jauh. Kadang pula ia bangun dengan hati yang penuh haru, seolah baru saja kembali dari perjumpaan suci. Itulah karunia dari menjaga kesucian tidur. Bukan hanya tubuh yang istirahat, tapi ruh yang menempuh perjalanan agung, menembus batas dunia, menuju alam malakut yang hanya bisa disaksikan oleh ruh-ruh terjaga. Cahaya, suara, dan ruang aneh dalam mimpi ruhani. Dalam perjalanan mimpi ruhani, ruh kadang menemukan dirinya berada dalam tempat-tempat yang aneh namun penuh makna. Ruang yang tidak bisa dibandingkan dengan tempat di dunia, namun terasa begitu nyata dan akrab. Inilah ciri khas dari alam malakut. Tempat-tempat yang dicipta bukan dari batu atau tanah, melainkan dari getaran nur, energi ruhani, dan bentuk simbolik dari kebenaran ilahiyah. Apa yang terlihat di sana seringkali membuat ruh terdiam dalam rasa takjub, karena apa yang disaksikan bukan sekadar pemandangan, melainkan makna yang hidup. Salah satu pengalaman paling umum yang diceritakan oleh para pencari adalah melihat cahaya yang luar biasa terang, namun tidak menyilaukan. Cahaya itu bisa datang dari langit, dari dalam diri, atau dari sosok tak dikenal yang mendekat dengan kelembutan yang suci. Cahaya ini bukan sekadar penerang, tapi pengirim rasa damai, rasa dicintai, rasa lebur dalam kehadiran yang lebih besar dari segalanya. Banyak yang menangis dalam tidur karena tersentuh oleh cahaya ini, meskipun tidak bisa mengingat apa yang dilihat. Selain cahaya, kadang terdengar suara yang tidak keluar dari mulut, tapi langsung berbicara kepada kesadaran. Ia bisa berbentuk satu kalimat pendek, bisa juga hanya satu kata, namun dampaknya bisa begitu dalam. Kalimat seperti jangan takut atau ikuti cahaya, atau bahkan hanya nama Allah yang bergema, bisa mengguncang ruh lebih dari 1000 ceramah. Suara ini bukan datang dari telinga, tapi dari dalam batin, seolah ruh sedang disapa oleh kekasih yang lama ditunggu. Kemudian ada pula yang bermimpi berada di ruang-ruang asing. Ruang yang tak punya dinding seperti rumah, namun penuh kehadiran. Kadang itu berupa taman yang tak dikenal, masjid bercahaya, laut yang tenang tanpa ujung, atau menara tinggi di atas langit. Semua itu bukan bangunan fisik, melainkan cerminan dari kondisi ruhani seseorang. Laut bisa berarti keluasan hati, menara bisa berarti peningkatan makam, dan taman bisa jadi tanda bahwa ruh sedang disucikan dan didekatkan kepada rahmatnya. Dalam beberapa pengalaman, ruang itu berubah seiring kesadaran. Seorang pencari mungkin berjalan di gurun gelap, kemudian mendengar suara zikir, dan tiba-tiba ia berada di lembah cahaya yang dipenuhi para ruh suci. Ruang itu mengikuti keadaan ruh, bukan sebaliknya. Maka mimpi ruhani adalah cermin, bukan peta. Ia menunjukkan di mana ruh sedang berada, bukan kemana ia harus pergi. Tapi jika disikapi dengan benar, cermin ini akan mengarahkan perjalanan ke tempat yang lebih tinggi. Kadang pula ruang itu kosong. Tidak ada makhluk, tidak ada suara, hanya keheningan total. Tapi dalam keheningan, itulah ruh sering mendengar suara hatinya yang sejati. Ia merasa kecil, hancur, namun juga damai dan lapang. Inilah yang disebut para sufi sebagai fana. Lenyapnya ego dalam kehadiran yang lebih besar,
Mimpi seperti ini jarang terjadi, namun sekali datang akan mengubah pandangan hidup seseorang secara permanen. Ia tidak lagi mengejar dunia karena telah merasakan cita rasa keabadian dalam satu malam. Penting untuk dipahami bahwa tidak semua yang tampak indah berarti petunjuk, dan tidak semua yang tampak menakutkan berarti buruk. Kadang ruh diuji dengan kegelapan, jalan terjal, atau makhluk yang menghalangi. Tapi itu bukan mimpi buruk, melainkan simbol dari perjuangan ruh melawan nafsu dan hijab. Sebaliknya, mimpi yang terlalu menyenangkan, penuh kemewahan atau pujian, bisa jadi adalah jebakan dari nafsu yang menyamar dalam bentuk cahaya palsu. Maka rasa hati adalah penentu, apakah mimpi itu mendekatkan kepada Allah atau hanya memperkuat keakuan. Dan ketika ruh telah terbiasa dengan bahasa malakut, ia akan mulai mengenali mana cahaya yang murni, mana suara yang membawa petunjuk, dan mana ruang yang menyimpan rahasia. Mimpi tak lagi sekadar bunga tidur, tapi menjadi taman zikir, ruang pelajaran, dan cermin dari makam yang sedang ia daki. Inilah keindahan perjalanan ruhani. Meski dalam tidur, ruh tetap berjalan. Ia tidak diam, tidak tertidur. Ia menyelami kedalaman alam, mencari makna, dan perlahan-lahan mendekat ke hadirat yang abadi. Ujian rohani dalam mimpi antara cahaya dan bayangan. Mimpi yang datang dari alam malakut bukan selalu indah dan menenangkan. Dalam perjalanan rohani, mimpi juga bisa menjadi ujian. Sebagaimana dunia ini adalah medan ujian bagi tubuh dan akal, maka alam malakut adalah ladang ujian bagi ruh. Di sana ruh akan diperlihatkan sisi-sisi terdalam dari dirinya, termasuk yang tersembunyi, termasuk yang belum dibereskan. Maka jangan heran jika seorang pencari yang tulus justru mengalami mimpi yang tampak menakutkan, membingungkan, atau menyesakkan. Bisa jadi itu adalah isyarat dari langit untuk membersihkan lapisan terdalam dari jiwanya. Ada mimpi di mana seseorang dikejar, jatuh, atau masuk ke dalam kegelapan. Tapi itu bukan karena gangguan semata. Bisa jadi ruh sedang diperlihatkan bagaimana ia masih dibebani oleh dosa-dosa yang belum disadari, oleh nafsu yang tersembunyi, atau oleh perasaan yang belum benar-benar dilepaskan. Mimpi-mimpi seperti ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menggugah. Ia datang bukan sebagai hukuman, tapi sebagai pelajaran. Karena terkadang, apa yang tak mampu disadari saat terjaga, akan ditampakkan dalam mimpi oleh rahmat-Nya yang tersembunyi. Sebaliknya, ada juga ujian dalam bentuk mimpi yang terlalu indah. Ruh merasa terbang, dipuji oleh banyak orang, atau duduk di singgasana cahaya. Sekilas tampak seperti mimpi ruhani, tapi jika perasaan setelah terbangun dipenuhi rasa bangga, tinggi hati, atau merasa lebih suci dari yang lain, maka bisa jadi itu adalah tipu daya halus dari nafsu atau jin yang menyamar dalam bentuk indah. Para guru ruhani mengajarkan bahwa ujian paling halus adalah yang datang melalui pujian batin, karena ia menggoda ruh untuk merasa cukup, padahal belum sampai. Maka dalam menyikapi mimpi ruhani, seorang salik tidak boleh cepat puas ataupun takut. Ia harus menjaga hatinya tetap di tengah, bersyukur jika mimpi membawa petunjuk, dan beristighfar jika mimpi membawa peringatan. Yang lebih penting dari isi mimpinya adalah pengaruhnya setelah bangun. Apakah ia menjadi lebih lembut hatinya? Lebih rajin berzikir? Lebih khusyuk dalam ibadah? Jika ya, berarti mimpi itu adalah karunia. Tapi jika hanya membawa rasa ingin cerita kepada orang atau merasa lebih spesial, maka ruh sedang diuji dalam bentuk yang tersembunyi. Beberapa mimpi bahkan menunjukkan ruh sedang bertempur, melawan ular, makhluk gelap, atau mendaki tempat yang sangat curam. Ini adalah simbol dari mujahadah, perjuangan ruh melawan nafsu. Saat seseorang mulai sungguh-sungguh dalam suluk, ruhnya akan dipersiapkan untuk naik. Dan sebelum naik, ia harus melewati medan berat, bahkan dalam mimpinya. Maka para sufi tidak takut dengan mimpi gelap. Mereka tahu itu bisa menjadi bagian dari pembersihan. Sebab hanya ruh yang telah melewati ujian yang pantas menerima cahaya yang lebih tinggi. Ada pula yang bermimpi dirinya dibakar, tenggelam, atau berada dalam kegelapan tak berujung. Namun saat bangun, ia merasa ringan, tenang, dan damai.
Ini tanda bahwa ruhnya telah melewati proses pembersihan, seperti besi yang dimurnikan lewat api. Kadang ruh harus dibakar dulu dalam mimpi agar ego-ego yang tersisa bisa luruh. Maka jangan langsung menilai mimpi dari bentuknya. Nilailah dari rasa setelahnya dan perubahan ruhani yang ia tinggalkan. Disitulah letak makna sejatinya. Dan yang terpenting, setiap ujian dalam mimpi adalah bukti bahwa Allah sedang mendidik hambanya. Allah tidak membiarkan ruh seorang pencari berjalan tanpa arah. Bahkan dalam tidur pun, dia tetap membimbing, menegur dan mengarahkan. Maka siapapun yang mengalami mimpi-mimpi yang mengguncang jiwa, jangan takut. Hadapilah dengan zikir, dengan istighfar dan dengan syukur. Karena barangkali itulah bentuk cinta dari langit yang tidak datang lewat kata-kata, tapi melalui pelajaran dalam sunyi yang sangat dalam. Mengenali petunjuk dan tanda ilahi dalam mimpi. Tidak semua mimpi membawa pesan dari langit, tapi ketika mimpi itu datang dari alam malakut, ia menyimpan petunjuk ilahi yang bisa menjadi arah hidup. Para pencari kebenaran tidak menunggu mimpi sebagai satu-satunya jalan, tapi ketika mimpi datang dengan rasa yang dalam, dengan keheningan yang menyentuh, dan dengan tanda-tanda yang tidak biasa, mereka tahu, ini bukan mimpi biasa. Ini adalah panggilan, sebuah undangan dari dunia yang lebih tinggi, agar jiwa bangkit, bergerak, dan menapaki tangga ruhani dengan lebih sungguh-sungguh. Namun petunjuk dari mimpi tidak selalu dalam bentuk kalimat. Ia bisa muncul dalam wujud simbol, gerakan, suasana, atau bahkan kejadian yang seolah biasa, namun menancap kuat dalam jiwa. Mimpi bertemu air bening yang mengalir, misalnya, bisa menjadi isyarat akan datangnya ilmu, atau kejernihan hati. Melihat api yang tidak membakar bisa berarti pembersihan ruhani. Melihat kitab yang terbuka bisa jadi pertanda bahwa ruh sedang diberi izin memahami rahasia yang lebih dalam. Disinilah pentingnya rasa batin untuk menangkap makna di balik bentuk. Terkadang mimpi juga membawa peringatan. Seorang salik bisa bermimpi berada di jalan buntu, tersesat, atau ditinggal sendirian di ruang gelap. Jika mimpi itu membangunkan kesadaran dan membawanya kepada pertobatan, maka itu adalah rahmat, bukan murka. Karena Allah tidak membiarkan hambanya yang dicintai larut dalam kelalaian terlalu lama. Maka jika mimpi membawa kesedihan, namun disertai dorongan untuk berubah, itu adalah tanda bahwa ruh sedang disentuh oleh kasih sayangnya dengan cara yang tersembunyi. Ada juga mimpi yang menjadi jawaban dari doa. Seorang pencari yang sedang gelisah dan memohon petunjuk bisa mendapati mimpi yang sangat sederhana. Misalnya melihat dua jalan dan hanya satu yang diterangi cahaya. Atau ia melihat seseorang yang tak dikenal tapi memberi isyarat diam. Mimpi seperti ini mungkin tak bisa langsung dijelaskan, tapi ruh akan tahu kemana ia condong setelahnya. Hatinya akan tergerak ke arah tertentu. Dan disitulah fungsi mimpi sebagai sarana komunikasi halus antara Allah dan hambanya. Namun tidak semua mimpi ruhani harus ditafsirkan. Kadang yang paling bijak adalah menyimpannya dalam diam. Para wali sering menasihati murid-muridnya untuk tidak tergesa-gesa membicarakan mimpi, apalagi menafsirkan sendiri tanpa adab. Karena ada mimpi yang menjadi rahasia antara ruh dan Rabb-nya. Ia bukan untuk dipublikasikan, tapi untuk direnungkan. Kadang maknanya baru muncul bertahun-tahun kemudian saat hati sudah cukup matang untuk menerimanya. Maka kesabaran dalam menyikapi mimpi adalah bagian dari kebijaksanaan ruhani. Di antara tanda mimpi dari malakut adalah ia memperkuat zikir, mempertebal iman, dan memperdalam rasa takut serta cinta kepada Allah. Jika mimpi membuat seseorang lebih taat, lebih khusyuk, lebih rendah hati, maka ia adalah mimpi yang membawa petunjuk. Sebaliknya, jika mimpi membuat seseorang merasa lebih mulia, lebih tinggi, dan ingin bercerita ke banyak orang, maka ia harus berhati-hati. Karena tidak semua yang tampak bercahaya berasal dari cahaya sejati. Ruh harus selalu memohon perlindungan agar tidak terjebak oleh mimpi yang menipu. Maka tugas seorang pencari adalah menjaga hati tetap lembut, tetap bersandar kepada zikir, dan tetap rendah di hadapannya. Jika petunjuk datang lewat mimpi, terimalah dengan syukur. Jika belum datang, teruslah berjalan dalam zikir dan ikhlas. Karena yang dicari bukanlah mimpi itu sendiri, melainkan Allah. Dan jika Dia berkehendak,
Dia bisa membimbing hambanya bahkan dalam keadaan tidur, karena Dia adalah Ar-Rahman yang tidak pernah berhenti menunjukkan jalan bagi siapapun yang sungguh-sungguh ingin kembali kepadanya. Mimpi sebagai jalan makrifat saat ruh mengenal asalnya. Pada puncak perjalanan ruhani dalam mimpi, seseorang tidak lagi sekadar melihat simbol, tidak lagi hanya menerima petunjuk. Ia mulai merasakan satu getaran yang tak bisa dijelaskan, perasaan pulang. Ruh yang telah menempuh berbagai tahapan ujian, penyucian, perjumpaan, dan pencerahan dalam mimpi ruhani akhirnya akan sampai pada titik di mana ia tidak lagi mencari bentuk-bentuk, tapi langsung mencicipi kehadirannya. Inilah makom tertinggi dari pengalaman mimpi dalam alam malakut, ketika ruh mulai mengenal asalnya dan Tuhannya sekaligus. Di momen ini, mimpi bukan lagi sekadar mimpi. Ia menjadi seperti cermin yang jernih, memantulkan cahaya hakikat yang tak tertutupi oleh dunia dan ego. Ruh akan merasakan dirinya menyatu dengan sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih luas dari segala yang pernah ia tahu. Ia merasa seperti dihancurkan, namun bukan oleh ketakutan, melainkan oleh keindahan yang sangat halus. Inilah kondisi fana dalam mimpi, saat ruh luluh dalam zatnya, tak mengenali lagi dirinya sendiri, selain sebagai hamba yang tenggelam dalam samudera makrifat. Kadang perasaan itu hadir dalam bentuk mimpi sederhana, berdiri sendirian di tengah cahaya, terbang ke langit tanpa tujuan, atau berada dalam keheningan sempurna yang tak menyisakan ruang bagi pikiran. Tapi rasa yang tertinggal setelahnya jauh lebih dahsyat dari apapun. Tidak ada kebingungan, tidak ada keterikatan, hanya kesadaran murni bahwa seluruh pencarian selama ini bukan untuk menemukan sesuatu di luar, melainkan untuk kembali mengenal siapa dirinya yang sejati. Ruh dari sisi Allah yang telah lama merindukan rumahnya. Pada tahap ini, ruh yang telah dilatih melalui mimpi-mimpi ruhani akan mulai membawa kesadaran itu ke dalam dunia nyata. Ia akan berjalan di bumi, tapi hatinya berada di langit. Ia akan bicara dengan manusia, tapi jiwanya terus bersambung dengan getaran samawi. Mimpi tidak lagi sekadar pengalaman malam hari, melainkan menjadi sarana penyambung antara alam dunia dan alam ketuhanan. Dan siapapun yang ruhnya telah sampai pada makam ini, hidupnya akan menjadi pantulan dari cahaya yang pernah ia saksikan dalam tidur. Namun para wali selalu mengingatkan bahwa jalan ini tidak berakhir di sana. Justru ketika ruh mulai mengenal asalnya, ia akan diuji lebih dalam dengan keikhlasan, kesabaran, dan kerendahan hati yang lebih halus. Karena fitnah terbesar dalam perjalanan ruhani bukan lagi dunia, tapi merasa sudah sampai. Maka ruh yang telah mengenal akan kembali turun untuk menyembunyikan apa yang ia tahu, agar tidak terjebak dalam kesombongan ruhani. Ia menjadi hamba sejati, tak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Mimpi-mimpi ruhani bukanlah bukti kehebatan, tapi pertanda bahwa Allah masih ingin membimbing. Maka tugas seorang salik bukan mengoleksi mimpi, tapi menjaga amanah dari mimpi itu, memperbaiki akhlak, memperkuat zikir, dan menanamkan cinta kepada Allah dalam setiap detak nafasnya. Dan ketika ruh telah terbiasa menyatu dalam zikir, bahkan mimpi pun akan terus berzikir. Ia tidur dalam zikir, bermimpi dalam zikir, dan bangun dalam zikir. Maka seluruh hidupnya menjadi kesatuan ibadah yang tak terputus. Pada akhirnya mimpi dalam alam malakut adalah jalan yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang bersungguh-sungguh mencari Allah, bukan sekadar keajaiban. Ia bukan jalan bagi yang ingin tahu lebih banyak, tapi bagi yang ingin lebur lebih dalam. Ia tidak diberikan kepada mereka yang sekadar ingin istimewa, tapi kepada ruh-ruh yang siap dibimbing. Bahkan jika itu berarti hancurnya ego, runtuhnya ambisi, dan tenggelamnya seluruh kehendak pribadi di hadapan kehendaknya. Mimpi ruhani, panggilan dari rumah asal. Dalam tidur yang dianggap banyak orang sebagai waktu beristirahat, Allah justru membukakan pintu-pintu langit bagi hambanya yang terpilih. Mimpi bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan jembatan antara dunia dan alam yang lebih tinggi. Dalam mimpi, ruh bisa belajar, bisa diingatkan, bisa diperingatkan, dan bisa dipanggil pulang untuk sejenak mencicipi rasa yang tak bisa dibawa oleh lidah.
rasa kembali kepadanya. Semua mimpi yang datang dari malakut adalah bentuk kasih sayang. Bahkan yang tampak menakutkan bisa jadi adalah panggilan lembut dari Allah agar kita kembali menata diri. Maka jangan abaikan mimpi yang menyentuh. Jangan sombong dengan mimpi yang indah. Dan jangan kecil hati dengan mimpi yang mengguncang. Selama ruh masih mau kembali kepadanya, maka setiap mimpi bisa menjadi jalan pulang. Dan pada akhirnya, yang paling penting bukanlah seberapa sering kita bermimpi, tapi seberapa besar kita berubah karena mimpi itu. Apakah hati kita lebih dekat kepada Allah? Apakah lidah kita lebih ringan berzikir? Apakah kita lebih lembut kepada sesama, lebih jujur kepada diri sendiri, dan lebih tulus dalam ibadah? Jika iya, maka mimpi itu adalah karunia. Tapi jika tidak, maka kita belum memahami maknanya. Semoga kita semua termasuk hamba yang tidak hanya bermimpi, tapi juga terbangun karena mimpi. Terbangun dari kelalaian menuju kesadaran. Terbangun dari tidur dunia menuju bangkitnya ruh dalam cahayanya. Karena mimpi ruhani bukan akhir, melainkan awal dari pertemuan sejati dengan Sang Maha Cinta.